Pernah disakiti seseorang sampai kamu merasa diremehkan, tidak dianggap, atau ditinggalkan tanpa penjelasan? Luka itu mungkin masih membekas, tapi ada cara yang jauh lebih elegan daripada balas dendam secara langsung. Buktikan bahwa mereka salah telah mengabaikanmu. Membuat seseorang menyesal bukan berarti harus menjatuhkan mereka. Cukup dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, hingga mereka sadar bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Penyesalan paling dalam sering lahir saat mereka melihatmu bahagia, berhasil, dan tak lagi memandang ke belakang. Berikut 10 cara cerdas dan berkelas yang bisa membuat orang yang menyakitimu menyesal seumur hidup, tanpa perlu ribut, tanpa perlu balas menyakiti, cukup dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. 1. Bangun harga diri yang tak tergoyahkan. Hal pertama yang paling membuat seseorang menyesal telah menyakitimu adalah ketika mereka melihat kamu berdiri tegak tanpa mereka. Mulailah dengan memperbaiki cara kamu berbicara pada diri sendiri. Hilangkan kalimat seperti, "Aku nggak mampu," "Aku nggak pantas," atau "Aku butuh dia agar merasa cukup." Ganti dengan afirmasi positif yang memperkuat keyakinan dirimu. Belajarlah menghargai diri dengan menetapkan batas yang sehat. Jangan biarkan orang lain masuk dan pergi sesuka hati hanya karena kamu takut ditinggalkan. Ketika kamu mulai berani mengatakan tidak, menjaga emosimu, dan tidak lagi mengejar pengakuan dari mereka, perlahan harga dirimu akan terbentuk kokoh. Berhenti mencari validasi dari orang yang pernah meremehkanmu adalah tanda kebangkitan mental. Mereka akan menyadari bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh kata-kata mereka. Di titik ini, penyesalan muncul bukan karena kamu marah, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa keterlibatan mereka. 2. Sukses tanpa pamer, biarkan hasil yang bicara. Balasan paling elegan kepada seseorang yang pernah menyakitimu bukan dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian nyata. Fokuslah pada pengembangan diri, tingkatkan karir, usaha, pendidikan, keterampilan, atau finansialmu tanpa perlu mengumumkan apapun secara berlebihan. Keberhasilan yang tidak diumbar justru memiliki dampak psikologis lebih kuat. Saat hidupmu berubah ke arah yang lebih baik, kamu lebih stabil, produktif, dan mandiri. Mereka akan mulai membandingkan keadaanmu dengan masa ketika mereka masih ada dalam hidupmu. Ketika mereka melihat kamu bisa tumbuh hebat tanpa kehadiran mereka, rasa penyesalan muncul secara otomatis. Tidak perlu membuktikan apapun lewat media sosial atau pesan tersirat. Cukup terus bekerja diam-diam dan biarkan pencapaianmu menjadi tamparan halus yang membuat mereka sadar. Meninggalkan atau menyakitimu adalah keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Sukses diam-diam itu tajam karena tidak bisa dibantah dan tidak memberi mereka ruang untuk merasa ikut berjasa. 3. Bersikap tenang dan berkelas di depan mereka. Tidak ada yang membuat seseorang merasa kecil lebih dari melihat orang yang ia sakiti tetap tenang, elegan, dan tidak terpengaruh. Saat bertemu atau berinteraksi kembali, baik secara langsung maupun tidak, tampilkan sikap yang stabil, sopan, dan tidak berlebihan. Bukan dingin, bukan pula pura-pura akrab, tapi netral dan berwibawa. Ketenanganmu menunjukkan 2 hal penting. Kamu sudah tidak tersentuh oleh perlakuan mereka. Kamu tidak menganggap mereka cukup penting untuk mengacaukan emosimu. Ketika kamu tidak bereaksi dengan emosi, marah, sindiran, atau drama, mereka justru merasa kehilangan kendali. Sikapmu yang dewasa memberi sinyal bahwa mereka bukan lagi sosok yang bisa memengaruhi hidupmu. Respon elegan jauh lebih menyakitkan daripada balasan kasar. Karena diamnya kamu memaksa mereka berbicara dengan pikiran sendiri, dan itulah yang paling berat. Saat mereka melihat kamu tetap berkelas tanpa menyimpan dendam, rasa bersalah dan penyesalan mereka justru tumbuh dalam diam, tanpa kamu perlu berkata apapun. 4.
Pilih lingkaran yang mendukung dan bangun hubungan yang sehat. Salah satu cara paling efektif membuat orang yang menyakitimu menyesal adalah dengan menunjukkan bahwa kamu kini dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih baik dari mereka. Orang yang menghargaimu, mendukungmu, dan tidak memperlakukanmu sebagai pilihan cadangan. Mulailah dengan menata ulang lingkungan sosialmu. Lepaskan koneksi yang toksik, penuh drama, atau hanya hadir saat butuh. Gantikan dengan teman, komunitas, atau pasangan yang membawa ketenangan, semangat, dan kepercayaan diri. Ketika kamu terlihat bahagia bersama orang-orang baru yang memperlakukanmu dengan hormat, secara alami mereka yang dulu menyakitimu akan merasa tergantikan. Mereka akan sadar bahwa kamu tidak lagi bergantung pada mereka secara emosional. Mereka bukan satu-satunya tempat kembali bagimu. Ada orang lain yang mengisi posisi yang dulu mereka abaikan. Penyesalan seringkali muncul ketika mereka melihat kamu tidak hanya pulih, tapi juga dihargai oleh lingkungan yang lebih sehat. Mereka menyadari bahwa tempat mereka sudah hilang dan tidak ada ruang kosong untuk kembali. Tidak dengan makian, tidak dengan balas dendam, cukup dengan menunjukkan bahwa kamu sekarang berada di tangan yang lebih tepat. 5. Perbaiki penampilan dan bahasa tubuh, tampil lebih percaya diri. Tak ada penyesalan yang lebih menyengat daripada melihat seseorang yang dulu pernah disakiti kini tampil jauh lebih menarik, rapi, dan percaya diri. Perubahan visual seringkali menjadi pukulan psikologis pertama yang membuat mereka terdiam. Mulailah dari hal sederhana. Rapikan gaya berpakaianmu. Jaga kebersihan dan kerapian diri. Ubah gaya rambut atau tingkatkan perawatan diri. Perbaiki cara berjalan dan berdiri, tegak, mantap, dan penuh percaya diri. Bahasa tubuh yang kuat dan aura yang tenang membuat mereka sadar bahwa kamu telah naik level. Mereka tidak lagi melihat sosok yang dulu tersakiti, melainkan seseorang yang berkembang, mandiri, dan tak mudah dijatuhkan. Hal ini membuat mereka mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Tanpa harus bicara sepatah kata pun, penampilanmu bisa berkata keras. Aku baik-baik saja tanpa kamu, dan aku versi lebih baik dari sebelumnya. Ketika mereka melihat perubahan itu, penyesalan muncul bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu menunjukkan bahwa kehilanganmu berarti kehilangan kesempatan memiliki seseorang yang kini jauh lebih bernilai. 6. Memaafkan. Untuk dirimu sendiri, lepaskan beban yang mereka tinggalkan. Banyak orang mengira bahwa memaafkan berarti membiarkan pelaku lolos dan melupakan kesalahan mereka. Padahal, memaafkan justru cara paling kuat untuk memutus kendali mereka atas hidupmu. Selama kamu masih menyimpan dendam, luka itu tetap hidup, dan secara tidak langsung, mereka masih berkuasa atas emosimu. Memaafkan bukan soal membenarkan perbuatannya, tapi memilih untuk tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Ketika kamu sudah bisa berkata dalam hati, "Aku tidak marah lagi," tapi aku juga tidak membuka pintu yang sama, disitulah kekuatanmu muncul. Dengan melepaskan dendam, kamu memberi ruang pada dirimu untuk tumbuh. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengingat kesalahan mereka, melainkan menggunakannya untuk menciptakan hidup yang lebih berkualitas. Hal yang paling membuat mereka menyesal adalah ketika mereka sadar. Kamu sudah tidak sakit hati lagi. Kamu tidak mengemis penjelasan atau balasan. Kamu berdamai tanpa butuh validasi mereka. Karena kenyataannya, orang yang telah kau maafkan tidak punya lagi kuasa menyakitimu. Dan ketika mereka menyadari kamu telah pulih total tanpa mereka, penyesalan itu datang pelan-pelan dan bertahan lama. 7. Tunjukkan konsistensi jadi versi yang lebih baik setiap hari. Perubahan sementara tidak membuat siapapun menyesal. Tapi perubahan yang konsisten, bertahap, dan nyata adalah tamparan sepi yang paling membekas. Orang yang menyakitimu mungkin awalnya tak peduli dengan perkembanganmu. Tapi ketika melihatmu terus tumbuh tanpa mundur, tanpa drama,
Tanpa mencari perhatian, mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka di masa lalu. Konsistensi bisa terlihat dari banyak hal. Kamu terus memperbaiki skill dan kualitas hidup. Kamu tidak kembali pada kebiasaan lama yang merusak diri. Kamu menjaga pola hidup, mindset, dan tujuanmu dengan fokus. Kamu tidak lagi membahas mereka atau mengulang luka yang sama. Perubahan yang stabil menciptakan jarak emosional. Mereka melihat kamu berubah dari seseorang yang dulu mudah dipengaruhi menjadi pribadi yang matang, tegas, dan berkarakter kuat. Inilah titik di mana rasa sesal muncul, bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka sadar mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang kini bersinar. Kamu tak perlu lari kencang, cukup melangkah mantap dan terus ke depan. Konsistensimu adalah pengingat diam bahwa kamu berkembang, sementara mereka tertinggal dalam kesalahan yang mereka buat sendiri. 8. Bangun reputasi yang kuat di lingkungan sosial atau profesional. Salah satu hal yang paling membuat orang yang pernah menyakitimu merasa menyesal adalah ketika mereka melihatmu dihormati banyak orang. Dulu mereka mungkin menganggapmu lemah, tidak berharga, atau mudah dijatuhkan. Namun ketika reputasimu naik dan namamu dihargai, mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka. Reputasi tidak dibangun dengan pencitraan, tapi dengan sikap, kinerja, dan konsistensi. Kamu bisa membangunnya lewat berbagai cara. Menjadi sosok yang dipercaya dan diandalkan di tempat kerja atau komunitas. Terlibat dalam kegiatan positif dan produktif. Menjadi pribadi yang bijak, dewasa, dan solutif dalam berbagai situasi. Menjaga integritas, ucapan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Saat orang lain menghargaimu, otomatis cerita tentangmu ikut berubah. Mereka yang pernah meremehkanmu akan merasa kecil saat menyadari bahwa orang lain melihatmu lebih bernilai daripada yang pernah mereka bayangkan. Penyesalan sering muncul bukan karena kamu mengungkit masa lalu, tapi karena mereka melihatmu berkembang menjadi sosok yang diakui, bukan hanya secara penampilan, tapi juga kapasitas, perilaku, dan pengaruh. Di titik itu, mereka akan memahami bahwa kehilanganmu bukan sekadar kehilangan seseorang, tapi kehilangan peluang untuk berada di dekat pribadi yang sedang naik kelas. 9. Gunakan waktu untuk berkembang, pelajari hal baru dan tingkatkan nilaimu. Tidak ada yang lebih membuat seseorang menyesal selain melihatmu tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas setelah mereka pergi atau menyakitimu. Alih-alih terpuruk, kamu justru menggunakan waktu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan. Mulailah dengan hal-hal yang membuatmu maju. Ikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan skill. Kembangkan hobi yang bisa jadi sumber penghasilan atau kebanggaan. Bangun usaha kecil, proyek kreatif, atau portofolio kerja. Tingkatkan wawasan dengan membaca, belajar, dan berdiskusi. Saat hidupmu bergerak maju, kamu menciptakan jarak kualitas antara dirimu dulu dan dirimu sekarang. Mereka yang pernah meremehkanmu akan menyadari bahwa kamu bukan hanya bangkit, kamu naik level. Yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah ketika mereka sadar mereka tidak ikut dalam perjalanan berkembangmu. Mereka tidak lagi relevan dengan hidupmu yang baru. Mereka kehilangan akses pada sosok yang kini lebih matang, pintar, dan bernilai. Perkembangan diri adalah bentuk balasan paling tak terbantahkan. Karena orang yang menyakitimu akan berhadapan dengan kenyataan bahwa justru rasa sakit yang mereka beri telah menjadi bahan bakar transformasimu. Sementara mereka tertinggal dalam penyesalan dan waktu yang tak bisa diputar kembali. 10. Jangan tunjukkan kepedihan, jadikan luka sebagai bahan bakar perubahan. Orang yang menyakitimu sering merasa punya kendali ketika mereka tahu kamu hancur, kecewa, atau bergantung secara emosional. Karena itu, salah satu cara paling kuat untuk membuat mereka menyesal adalah dengan tidak memberi mereka kepuasan melihatmu menderita.
Bukan berarti kamu harus pura-pura kuat, tapi kamu belajar mengelola rasa sakit secara dewasa. Kamu tidak mengumbar kesedihan, tidak mengemis perhatian, dan tidak menjadikan luka sebagai identitas. Kamu mengubah rasa kecewa menjadi energi untuk memperbaiki diri dan memperkuat langkah. Alih-alih menangis berkepanjangan atau berharap mereka kembali, kamu memilih untuk fokus pada tujuan baru. Menata hidup perlahan tapi pasti. Menjaga martabat dan tidak memperlihatkan kelemahan yang bisa dieksploitasi. Menunjukkan bahwa kamu tetap bisa berjalan, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Penyesalan terbesar lahir ketika mereka menyadari bahwa rasa sakit yang mereka tinggalkan tidak menghancurkanmu, tetapi justru membentukmu menjadi sosok yang lebih tangguh, tenang, dan tidak tergoyahkan. Mereka akan memahami bahwa kehilanganmu bukan hanya soal perpisahan, tapi kehilangan masa depan mereka bersamamu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Karena diam yang bermartabat jauh lebih menusuk daripada balasan apapun. Membuat seseorang menyesal karena telah menyakitimu tidak selalu membutuhkan konfrontasi, drama, atau pembalasan. Justru, cara paling elegan adalah dengan menunjukkan bahwa kamu tidak hancur, kamu berevolusi. Kamu tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan peningkatan diri, ketenangan sikap, dan keberhasilan nyata. Ketika kamu berdiri lebih kuat, dikelilingi lingkungan yang sehat, dihormati banyak orang, dan hidup dengan percaya diri, penyesalan mereka akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu berusaha menyakiti mereka, tetapi karena mereka sadar telah kehilangan seseorang yang kini tak bisa mereka jangkau lagi. Ingat, penyesalan terdalam lahir ketika seseorang melihatmu lebih bahagia tanpa mereka, lebih berhasil setelah pergi dari mereka, dan tidak menjadikan mereka sebagai alasan untuk berhenti. Biarkan keberhasilanmu menjadi jawaban, dan biarkan kehidupanmu yang baru menjadi refleksi atas kesalahan mereka. Pada akhirnya, kamu tidak perlu menang dengan membalas. Cukup menang dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.